Cawapres Muhaimin Iskandar Cak Imin, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD mendapat kesempatan untuk memaparkan visi misi dan janji politik, tanya jawab dengan tema, hingga menyampaikan pesan penutup. Debat Cawapres yang berlangsung selama 12 menit tersebut berjalan lancar. Secara garis besar, tema debat Cawapres membahas soal ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tensi debat antara Cak Imin, Gibran, dan Mahfud MD sempat mengalami naik turun ketika sesi tanya jawab soal persoalan ekonomi. Debat kali ini juga menelurkan istilah-istilah ekonomi yang viral di media sosial. Berikut rekap proses dan hasil debat Cawapres tahun 2024 di setiap segmen. Rangkuman debat Cawapres 2024 segmen 1. Pada segmen 1, Cak Imin, Gibran, dan Mahfud MD menyampaikan visi misi dan program kerja masing-masing. Berikut rangkuman visi misi ketiga Cawapres dalam debat yang berlangsung Jumat 22 Desember 2023. Gibran Raka Buming. 1. Gibran berjanji melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo, yaitu hilirisasi dan Ibu Kota Nusantara atau IKN. 2. Indonesia perlu memiliki talenta masa depan di bidang teknologi digital. Keahlian anak muda yang dimaksud Gibran salah satunya anak muda yang ahli dalam kripto, ahli artificial intelligence, ahli blockchain, ahli robotik dan ahli perbankan syariah. 3. Prabowo Gibran ingin akses logistik terkoneksi ke seluruh Indonesia agar bisa menekan biaya pengiriman dan menarik investor ke tanah air. Pak Mahfud, waktu Bapak 4 menit, kami akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Mahfud MD. 1. Mahfud MD meyakini pertumbuhan ekonomi 7% setahun bisa diraih apabila korupsi bisa diberantas di Indonesia. 2. Mahfud MD menyebutkan kasus pinjaman online pinjol ilegal merupakan kasus problematik, dampak dari maraknya kasus pinjol ilegal, bahkan ada yang sampai bunuh diri. 3. Mahfud MD mengungkapkan ratusan hektar tanah di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN dikuasai hanya segelintir pengusaha. Mohon tenang. Waktu Anda 4 menit, Pak, dimulai dari Anda menyampaikan gagasan Anda. Cak Imin. 1. Cak Imin menggaungkan istilah baru selepet yang dianalogikan sebagai sebuah disrupsi. Disrupsi adalah awal dari perubahan. 2. Pasangan Anies Muhaimin berencana untuk membebankan pajak kepada orang super kaya dan menurunkan pajak untuk kelas menengah. 3. AMIN menjanjikan anggaran untuk anak muda, termasuk kredit usaha bagi anak muda dengan nilai anggaran sebesar 150 triliun rupiah. Rangkuman debat Cawapres 2024 segmen 2. Pada segmen 2, ketiga Cawapres melakukan pendalaman visi misi dan program kerja. Pendalaman dilakukan dengan menjawab pertanyaan undian dari panelis yang sudah ditetapkan KPU. Cak Imin, pada segmen kedua. 1. Cak Imin mengatakan bahwa pinjaman online pinjol dan judi online harus diberantas atau diselepet lagi agar tidak semakin merajalela.
2. Pemberantasan pinjam dan judi online harus diselepet lagi, karena penanganan masih belum komprehensif. 3. Menurutnya, penanganan pinjam dan judi online harus lebih ditingkatkan lagi. Selain itu, literasi digital kepada masyarakat harus lebih baik lagi untuk mencegah pinjam dan judi online. Gibran Rakabuming. Pada segmen kedua. 1. Gibran Rakabuming Raka menyoroti kasus pencurian data yang juga sama pentingnya dalam masalah ekonomi digital. Selain pinjaman online dan judi online, kasus pencurian data juga harus diperhatikan. 2. Selain pinjam dan judi online, kita juga harus hati-hati soal masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. 3. Gibran kemudian pamer bahwa keamanan data ini sudah diterapkan di Solo yang ditandai dengan adanya sekolah cyber security di Technopark. Mahfud MD. Pada segmen kedua. 1. Mahfud MD mengungkapkan banyak investor yang mau berinvestasi di Indonesia malah diperas. Awalnya, Mahfud mengaku berdiskusi dengan para pelaku usaha. Dia bertanya, apakah mereka takut apabila dirinya memberantas korupsi ketika menjadi wakil presiden. Menurutnya, para pelaku usaha malah senang sebab banyak yang selama ini diperas ketika ingin berinvestasi. Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas, kalau kami bayar padahal diperas, lalu kalau ketahuan kami ditangkap, katanya kami menyuap. Itulah Indonesia pada saat ini. Rangkuman debat Cawapres 2024, segmen 3. Pada segmen 3, Cak Imin, Gibran, dan Mahfud MD masih melakukan penguatan visi misi dengan menjawab pertanyaan acak dari panelis. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan dalam segmen 3. Pertanyaan pertama dari panelis berkisar soal strategi penyiapan instrumen fiskal untuk mengatasi permasalahan kompleks di perkotaan terkait transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh. Gibran Rakabuming. Pada segmen ketiga. 1. Pembangunan sanitasi dan pasokan air bersih sebagai infrastruktur sosial memerlukan kolaborasi banyak pihak. Selain itu, ia menyatakan bahwa permasalahan sanitasi dan air bersih berkorelasi dengan masalah stunting. 2. Dalam kesempatan yang sama, Gibran menyindir cawapres dari Cak Imin soal pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Gibran menyinggung rencana pasangan Anies Iming yang berencana untuk mengkaji ulang pembangunan IKN. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Cak Imin, pada segmen ketiga. Cak Imin berencana membangun 40 kota selevel Jakarta apabila memenangi Pilpres tahun 2024. Kami memiliki satu tekad di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel Jakarta, kata Cak Imin. Mahfud MD. Pada segmen ketiga. Mahfud MD dan Gibran kompak mengkritisi janji cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang ingin bangun 40 kota setara Jakarta. Mahfud mengaku kaget ketika mendengar Muhaimin Iskandar ingin bangun 40 kota selevel Jakarta. Menurutnya, tidak masuk akal 40 kota dibangun dalam masa pemerintahan 5 tahun. Semoga bermanfaat. Jangan jadikan pemilu ini ajang pertempuran yang akan memecah belah bangsa, karena pemilu merupakan pesta rakyat. Mari kita rayakan pemilu ini dengan riang gembira, sehingga melahirkan pemimpin yang kompeten.